Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini kita akan membahas mengenai spoiler dari Donghua Tales of Herding Gods. Episode 50, ini adalah spoiler untuk episode yang rilis minggu depan ya. Oke, langsung saja kita akan membahas ke videonya. Setelah Chen Wanyun mengetahui bahwa Qinmu dan gurunya Bashan adalah saudara seperguruan, dan bahkan guru Bashan meminta Chen Wanyun memanggil Qinmu sebagai paman guru, Chen Wanyun merasa tidak terima dan malu. Namun dia tidak bisa menentang perintah gurunya di depannya langsung. Dengan sangat terpaksa dia memanggil Qinmu sebagai paman guru. Namun dia berbisik pada Qinmu bahwa dia tidak akan mengakui Qinmu sebagai paman guru sebelum Qinmu dapat mengalahkannya dirinya suatu saat nanti. Qinmu tidak keberatan dan segera pergi. Setelah pertempuran Qinmu dengan para sarjana lain selesai, Kanselir Bashan telah memilih para akademisi kekaisaran. Ia memutuskan untuk merekrut total 6 sarjana dari kediaman cendekia, termasuk Qinmu, Shen Wanyun, Qin Yu, Wei Yong, Yue Qinghong, dan Yun Kue. Selain itu, dari kediaman bangsawan, ia memiliki putri ketujuh, Ling Yuxiu dan Ling Mingyue, atas saran dari pangeran kedua Ling Yushu. Ling Yushu merasa sedih setelah mengetahui ia tidak akan diajarkan secara pribadi oleh Kanselir Bashan. Namun ia menyarankan agar Kanselir Bashan mengajar adik perempuannya, putri ketujuh, agar ia bisa menjauh dari Qinmu. Ia berharap putri ketujuh akan bertemu dengan lebih banyak bakat lain selama perjalanan dan melupakan Qinmu. Setelah semua sarjana terpilih, termasuk Qinmu, Chen Wanyun, dan beberapa yang lainnya, berkumpul, Kanselir Bashan mengumumkan bahwa mereka akan menjadi akademisi kekaisaran sementara. Ia menjelaskan bahwa mereka akan menerima pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, meliputi seni, strategi militer, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Ia juga menegaskan bahwa gelar permanen mereka akan bergantung pada kemampuan dan kemajuan mereka. Kanselir Bashan kemudian membuat pengumuman bahwa seorang akademisi kekaisaran pertama telah ditunjuk, dan konfirmasi dari kaisar akan segera turun. Para sarjana bingung, tetapi Yue Qinghong dan Biksu Yun Kue menyadari bahwa Chen Wanyun tahu sesuatu. Kemudian Kanselir Bashan mengumumkan bahwa ia akan memulai pelatihan dengan putri ketujuh terlebih dahulu. Ia menyuruh sang putri untuk pergi ke lantai catatan surgawi untuk memilih buku, sementara yang lain harus menunggu. Cerita kemudian beralih ke Qinmu yang juga berada di lantai catatan surgawi. Seorang sekretaris memperingatkannya untuk hanya menjelajahi buku-buku di lantai pertama. Qinmu menjelaskan kepada sekretaris di lantai catatan surgawi bahwa ia perlu meminjam beberapa gulungan kuno untuk perjalanan latihannya bersama Kanselir Bashan. Sekretaris itu mengonfirmasi bahwa sebagai murid Kanselir Bashan, Qinmu memiliki hak istimewa untuk meminjam hingga 5 gulungan. Qinmu memasuki lantai perpustakaan dan menemukan bahwa gulungan-gulungan itu disusun berdasarkan prefektur dan sekte. Saat menjelajahi ruangan yang berisi gulungan dari Li Zhou, ia menemukan sebuah pintu yang tidak terkunci. Di baliknya, terdapat sebuah ruangan kosong yang sangat luas, jauh lebih besar dari ruangan lain di sekitarnya. Qinmu bertanya-tanya apakah ruangan itu digunakan oleh para sarjana untuk berlatih. Di lantai catatan surgawi, Qinmu terkejut melihat banyaknya sekte yang terdaftar di prefektur Li Zhou. Ia lalu mengambil gulungan dari sekte awan merah, yang mencakup berbagai teknik seperti teknik awan merah, keterampilan pedang awan merah, dan formasi awan merah. Qinmu memperhatikan bahwa semua teknik ini saling terkait. Seseorang harus menguasai teknik awan merah terlebih dahulu untuk bisa menggunakan yang lainnya. Teknik intinya adalah mengubah vitalitas Kui menjadi awan merah untuk mengaburkan pandangan musuh dan menyembunyikan pedang terbang. Qinmu menyimpulkan bahwa meskipun teknik ini unik, ia tidak menganggapnya sebagai teknik yang luar biasa. Setelah memeriksa gulungan sekte awan merah, termasuk rahasia pilnya yang tidak sempurna, Qinmu mengambil satu set gulungan kuno yang tebal. Ia terkejut menemukan bahwa gulungan itu berasal dari Kekaisaran Yuyuan. Ia segera menghubungkan nama Yuyuan dengan Yuyuan Chuyu, hakim muda di Li Zhou. Qinmu menyadari kemungkinan bahwa Yuyuan Chuyu dan saudaranya adalah keturunan bangsawan dari Kekaisaran kuno yang telah ditaklukkan oleh Kekaisaran Yangkang.
Penemuan ini membuatnya menyadari bahwa Kekaisaran Yang Kang telah melahap banyak negara lain, termasuk wilayah Lizhou di masa lalu. Qin Mu memutuskan untuk memilih gulungan kuno dari Kekaisaran Yuyuan. Meskipun tidak lengkap, ia menilai gulungan-gulungan ini jauh lebih unggul dari yang lain. Gulungan tersebut berisi sistem teknik yang komprehensif bernama Teknik Misteri Zaitian Chengdu, serta jurus pedang kelas 1 bernama Jurus Pedang Matahari Terbenam. Qin Mu memilih jurus ini karena jurus pedangnya saat ini, pedang menginjak gunung dan sungai, mengkonsumsi terlalu banyak vitalitas Qi sehingga tidak praktis untuk pertempuran biasa. Ia membutuhkan jurus pedang yang lebih efisien. Mengingat ia bisa meminjam 5 gulungan, Qin Mu memutuskan untuk terus mencari lebih banyak gulungan kuno yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pencariannya, Qin Mu menyadari bahwa banyak gulungan kuno di lantai pertama, lantai catatan surgawi, telah dipotong atau tidak lengkap. Ia menggunakan jurus pedang 9 lagu, menghubungkan sungai sebagai contoh, di mana gerakan ke-10 yang seharusnya melepaskan kekuatan penuhnya tidak ada. Qin Mu menyimpulkan bahwa sekte-sekte tersebut tidak menyerahkan teknik pamungkas mereka yang sesungguhnya kepada Kekaisaran Yang Kang, dan sengaja menyembunyikan beberapa bagian penting dari seni bela diri mereka. Qin Mu memilih gulungan kuno keduanya, Panduan Jiwa, karena ia tertarik dengan kemampuannya untuk berinteraksi dengan dunia bawah dan berharap bisa menggunakannya untuk membangkitkan orang yang baru saja meninggal. Setelah itu, ia memilih gulungan ketiga, Perintah Run Pengiriman Hantu, dari Sekte Gunung Besar yang menggunakan run untuk meminjam kekuatan hantu dan dewa. Meskipun diizinkan meminjam 5 gulungan, Qin Mu memutuskan untuk hanya mengambil 3, karena ia merasa sudah memiliki banyak teknik dari pendidikan Agung Setan Surgawi Suci yang harus ia pelajari. Ia lalu menyerahkan gulungan-gulungannya kepada sekretaris dan meninggalkan lantai catatan surgawi. Akhirnya dekret kekaisaran telah turun. Qin Mu ditunjuk sebagai salah satu akademisi kekaisaran dan memberinya pangkat pejabat tingkat 6. Dengan pangkat ini, ia sekarang memiliki hak istimewa untuk mengakses hingga lantai ketiga, lantai catatan surgawi. Sementara itu, di gerbang Akademi Taishu, Kanselir Bashan menunggu. Ling Yushu tiba sambil menyeret adik perempuannya, putri ketujuh Ling Yuxiu, yang tampak enggan. Ling Yushu berusaha meyakinkan adiknya untuk ikut dengan Kanselir Bashan, menyoroti betapa berharganya kesempatan ini dan betapa besarnya kekuatan Kanselir Bashan. Ia bahkan iri dengannya karena bisa berlatih dengan Kanselir Bashan. Di gerbang Akademi Taishu, seekor banteng hijau besar yang nakal sedang menggoda naga kilin penjaga gerbang. Banteng itu mengajaknya untuk bermain di luar dan bahkan menawarkannya bunga peoni. Naga kilin tampak menahan amarahnya karena kehadiran Kanselir Bashan. Ling Yushu kemudian bertanya kepada Kanselir Bashan, kapan mereka akan pergi. Bashan menjawab bahwa mereka masih harus menunggu satu orang lagi yang sedang dalam perjalanan menuruni gunung. Ling Yushu merasa puas. Ia percaya bahwa ia telah berhasil menjauhkan adiknya, Ling Yuxiu, dari Qin Mu, yang ia anggap sebagai orang buangan. Ia yakin bahwa dengan berpisah, adiknya akan melupakan pemuda itu. Saat ia menunggu, seorang pemuda berjalan menuruni gunung dengan membawa berbagai barang aneh, termasuk kapal, pisau pemotongan babi, dan tongkat bambu. Di punggungnya ada ransel besar yang di atasnya terdapat seekor rubah putih. Melihatnya, Ling Yushu bingung dan bertanya-tanya apakah pemuda itu sedang melarikan diri. Ternyata Qin Mu adalah orang yang ditunggu oleh Kanselir Bashan. Ling Yushu terkejut dan kecewa, sementara Ling Yuxiu diam-diam merasa senang karena ia dan Qin Mu akan belajar bersama. Ling Yushu mencoba untuk terakhir kalinya meminta Kanselir Bashan untuk mengajarinya, tetapi permintaannya ditolak. Bashan menjelaskan bahwa ia hanya mengajar murid di bawah alam 7 bintang, karena jalur kultivasi mereka belum sepenuhnya ditetapkan. Setelah itu Ling Yushu hanya bisa berdiri dan memelototi Qin Mu. Qin Mu juga bingung dengan tatapan penuh permusuhan itu. Saat kelompok akan berangkat, Qin Mu meminta Kanselir Bashan untuk menunggu. Ia lalu mendekati naga kilin yang berjaga di gerbang. Menggunakan ramuan dari botol giok, Qin Mu melumpuhkan naga kilin, membuat banteng hijau yang ada di sana ketakutan akan trauma Yuerge juga pernah dilumpuhkan oleh Qin Mu. Setelah itu, dengan bantuan rubah putihnya,
ia menuangkan perasan lemon ke mulut naga Qilin, yang menyebabkan naga itu mengeluarkan air liur tanpa henti. Mereka berhasil mengumpulkan air liur ini dalam 10 botol. Qin Mu menjelaskan kepada Kanselir Bashan bahwa ia mengumpulkan air liur naga Qilin karena merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan luka yang akan berguna untuk perjalanan mereka. Kanselir Bashan juga sadar bahwa air liur naga Qilin tersebut dapat digunakan untuk menyambung kembali tubuh guru mereka, kakek jagal, saat sudah ditemukan bagian bawahnya nanti. Kemudian Qin Mu juga meminta bantuan Banteng Hijau untuk membawa barang-barangnya. Banteng itu ketakutan, mengira akan dimakan, dan ia menyebut rubah kecil, Hulinger, sebagai saudari sumpah. Hulinger mengonfirmasi bahwa mereka memang bersaudara sumpah, sebuah janji yang dibuat saat Banteng itu mabuk. Qin Mu kemudian mengungkapkan bahwa naga Qilin itu jantan, membuat Banteng Hijau terkejut, dan Hulinger menenangkannya dengan santai. Kanselir Bashan memimpin Qin Mu dan Ling Yuxiu keluar dari ibu kota. Banteng Hijau yang menemani mereka tiba-tiba menunjukkan wujud aslinya yang besar dan mengesankan, menjadi lebih dari 10 kali lipat ukuran aslinya dengan otot-otot yang menonjol dan kuku banteng. Bashan kemudian menyuruh Qin Mu dan Ling Yuxiu naik ke punggung banteng itu, yang juga membawa semua barang bawaan mereka. Akhirnya, Bashan menyuruh Ling Yuxiu yang telah menemani mereka sampai di luar ibu kota untuk kembali. Ling Yuxiu melihat dengan wajah masam saat Ling Yuxiu tertawa riang dan memukul dada Qin Mu. Setelah itu Banteng Hijau memulai perjalanan mereka dengan berlari kencang menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan angin, meninggalkan Ling Yuxiu dalam kepulan debu. Hulinger yang duduk dengan nyaman di tanduk Banteng bertanya tentang kemampuan Banteng itu untuk mengendalikan angin. Dengan bangga, Banteng itu mengungkapkan bahwa ia adalah keturunan dari naga hijau. Ia menyebutkan bahwa kemampuan mengendalikan angin adalah bakat alaminya dan kulit hijaunya adalah bukti dari garis keturunannya. Hulinger memuji kulit Banteng Hijau yang kokoh, itu membuat Banteng ketakutan. Ia berpikir bahwa adik perempuanku yang bersumpah juga adalah orang yang kejam. Majikannya ingin memakanku, sementara Hulinger ingin membuka kulitku untuk menukarnya dengan uang. Setelah itu, Ling Yuxiu bertanya kepada Kanselir Bashan kemana mereka akan pergi. Bashan mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah Kekaisaran Barbarian D, sebuah tempat yang terkenal dengan kondisi medan perangnya yang brutal. Ling Yuxiu terkejut mendengarnya, sementara Qin Mu langsung menduga bahwa perjalanan ini ada hubungannya dengan pencarian tubuh kakek jagal. Kanselir Bashan mengonfirmasi dugaan Qin Mu. Mereka pergi ke Kekaisaran Barbarian D untuk mengambil kembali bagian bawah tubuh jagal, yang kini berada di tangan kultus dukun bernama Istana Emas Roland. Perjalanan mereka sangat cepat, berkat kekuatan luar biasa Banteng Hijau yang dapat berlari di atas air. Di tengah perjalanan, Kanselir Bashan meninjau gulungan yang dipilih para muridnya. Ia menyadari bahwa pilihan Ling Yuxiu adalah seni bela diri yang umum, sedangkan gulungan yang dipilih Qin Mu, yaitu panduan jiwa dan perintah run pengiriman hantu, sangat tidak biasa dan tidak populer. Ini membuat Kanselir Bashan kebingungan dan menyadari bahwa ia akan menghadapi tantangan besar dalam membimbing Qin Mu, karena ia sendiri tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik-teknik tersebut. Setelah menyerahkan gulungannya kepada Qin Mu, Kanselir Bashan mulai mengajar Ling Yuxiu. Gulungan milik Ling Yuxiu, jurus pancing petir langit biru, adalah mantra petir yang umum dan ortodoks dari sekte Dao, berbeda dengan gulungan unik milik Qin Mu. Penjelasan Bashan yang logis membuat Ling Yuxiu dengan cepat memahami jurus tersebut. Meskipun Bashan tidak mengajarinya secara langsung, Qin Mu mendengarkan dan mendapatkan ide baru. Ia terpikir untuk menggabungkan jurus petir baru itu dengan 8 pukulan petirnya sendiri untuk menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan, membuatnya tenggelam dalam perhitungannya. Sementara itu, Ling Yuxiu berhasil mempraktikkan jurusnya, membuat petir menyambar sungai, dan membuatnya terkejut sekaligus gembira. Kanselir Bashan menilai bahwa fondasi Ling Yuxiu masih lemah. Untuk membuktikannya, ia membatasi kekuatannya dan mencontohkan jurus-jurus pancing petir langit biru dengan presisi dan kekuatan luar biasa. Ia berhasil menciptakan puluhan sambaran petir
yang menyebabkan badai di permukaan sungai. Ling Yuxiu terpana melihat penguasaan Bashan. Bashan menjelaskan bahwa jurus itu bisa lebih kuat jika fondasi Ling Yuxiu diperkuat, dan ia menawarkan untuk membantunya. Ling Yuxiu pun setuju. Kanselir Bashan adalah ahli terkemuka di Kekaisaran Yangkang, dengan pengetahuan luas yang ia peroleh dari mempelajari reformasi, guru besar negara, dan berbagai teknik di Akademi Taishu. Kelompok itu terus bergerak, dan setelah beberapa hari, mereka akhirnya mendekati perbatasan Qingmen, sebuah celah di perbatasan antara Kekaisaran Yangkang dan Kekaisaran Barbarian Di. Celah ini unik karena terhubung dengan Daksu. Hutan dari Daksu memisahkan kedua kekaisaran, menciptakan penghalang alami di malam hari saat kegelapan turun. Akibatnya, pertempuran hanya terjadi pada siang hari, menyebabkan kebuntuan dalam perang di perbatasan. Qin Mu dan rombongannya tiba di perbatasan Qingmen. Saat mereka melewati gerbang, seorang prajurit terkejut melihat Qin Mu dan segera kembali ke kota. Banteng Hijau menjelaskan bahwa orang-orang yang berasal dari Daksu seperti Qin Mu diperintahkan untuk dibunuh atau diperbudak jika mereka berani memasuki Kekaisaran Yangkang. Namun alih-alih menangkapnya, seorang jenderal tua keluar bersama 100 tentara dan bertanya, "Di mana tabib surgawi Qin?" Qin Mu menanggapi panggilan jenderal dengan rendah hati, mengatakan ia tidak pantas disebut tabib surgawi. Namun sang jenderal dan semua prajurit yang menyertainya berlutut di hadapan Qin Mu, mengucapkan terima kasih atas obat yang telah menyelamatkan nyawa mereka yang tak terhitung jumlahnya. Jenderal Bian mengonfirmasi bahwa pil buatan Qin Mu, pil serangga pemurnian yang murni, sangat efektif dalam menetralkan mantra-mantra dukun dari Kekaisaran Barbarian Di. Berkat obat itu, para prajurit di pasukan Qingmen tidak lagi terancam. Qin Mu dengan rendah hati menjawab bahwa itu hanyalah upaya kecil. Qin Mu memperkenalkan Kanselir Bashan dan putri ketujuh kepada Jenderal Bian. Jenderal Bian bersikap hormat kepada Bashan, namun keberatan dengan kehadiran sang putri di tempat berbahaya seperti perbatasan. Bashan meyakinkan sang jenderal bahwa ia yang bertanggung jawab. Namun Jenderal Bian terkejut dan marah ketika Bashan mengungkapkan tujuan mereka yang sebenarnya. Memasuki Kekaisaran Barbarian Di, ia memperingatkan bahwa itu adalah tindakan bunuh diri dan dapat membahayakan seluruh Akademi Taishu jika sang putri celaka. Bashan tetap tenang dan menegaskan bahwa ia memiliki cara untuk memastikan keselamatan mereka di sana. Jenderal Bian memperingati bahwa jika terjadi hal yang tak terduga pada putri ketujuh, maka Bashan yang akan bertanggung jawab. Jenderal Bian akhirnya mempersilakan mereka masuk. Ling Yuxiu merasa sedikit khawatir akan bahaya yang akan mereka hadapi, tetapi ia juga bersemangat. Pengalaman sebelumnya di Daksu bersama Qin Fei Yue telah membuatnya lebih berani, dan rasa ingin tahu mengalahkan kecemasannya. Malam harinya, Jenderal Bian mengadakan jamuan makan di kediamannya untuk menghormati tabib surgawi Qin. Ia mengundang Kanselir Bashan dan yang lainnya untuk ikut serta sebagai pendamping. Di pagi hari, Jenderal Bian mengirim mereka pergi dan memberikan emas batangan kepada Qin Mu sebagai mata uang yang digunakan di Kekaisaran Barbarian Di. Setelah melewati tembok besar, mereka bertemu dengan para jenderal barbar yang menunggangi binatang aneh. Kanselir Bashan segera berdiri di atas kepala Banteng Hijau dan membuka mantelnya, memperlihatkan tato di dadanya. Para jenderal barbar melihat tato itu, segera memberi hormat dan berbalik pergi. Mereka memberikan jalan dan membiarkan Bashan serta para sarjana memasuki Kekaisaran Barbarian Di. Baiklah, mungkin sampai sekian saja spoiler dari Mimin dari Donghua Tales of Herding Gods episode 50. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya.